warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filza Fitriani dari kelas 5H bawakan materi tentang pembelajaran dongeng untuk anak sekolah dasar. Baik, mari kita saksikan. Dongeng merupakan suatu kisah yang diangkat dari cerita yang tidak nyata atau pemikiran yang fiktif. Menjadi suatu pelajaran hidup, dongeng dapat dinikmati beberapa kalangan, mulai dari anak-anak hingga remaja. Dongeng dapat meningkatkan hasil kecerdasan anak, mengasah daya pikir, menumbuhkan minat baca, dan lain-lain. Ada pula jenis-jenis dongeng. Yang satu, fabel. Fabel merupakan cerita singkat yang bercerita tentang ajaran moral dengan tokoh binatang yang menyerupai sifat seperti manusia. Contohnya kisah si kancil. Yang kedua, mitos. Mitos adalah berkaitan dengan kepercayaan masyarakat tentang dewa-dewa ataupun makhluk halus. Yang ketiga ada legenda, adalah dongeng yang berkaitan dengan nama atau kejadian suatu tempat. Contohnya legenda Danau Toba. Yang keempat ada sage. Sage merupakan dongeng yang mempunyai unsur sejarah. Namun unsur sejarah ini tidak dapat dipercaya karena menyatu dengan fantasi masyarakat. Contohnya si buta dari gua hantu. Yang kelima parabel. Parabel adalah dongeng perumpamaan yang di dalamnya mengandung kiasan-kiasan yang bersifat mendidik, contohnya Melin Kundang. Yang keenam ada dongeng jenaka. Dan yang terakhir adalah dongeng hikayat. Sekarang saya akan membawakan dongeng dengan judul Kisah si Kancil. Dahulu kala ada seekor kelinci yang memiliki kaki kuat sehingga larinya bisa sangat cepat. Karena kemampuan larinya sangat cepat, ia pun menjadi kelinci yang congkak dan sombong. Suatu hari, karena kesombongan yang dimiliki kelinci, seekor kura-kura pun menantang kelinci untuk lomba lari. Padahal, kura-kura adalah hewan yang jalannya lambat. Karena dia memiliki kaki yang kecil, dan dia harus menggendong rumahnya kemanapun ia pergi. Kelinci yang sombong pun setuju untuk berlomba lari dengan kura-kura. Bagaimana bisa ia mengalahkanku dengan jalan yang lambat begitu? Pikir kelinci. Akhirnya, mereka sepakat menentukan jalan yang akan digunakan untuk lomba lari. Padahal, kura-kura adalah hewan yang jalannya lambat karena ia memiliki kaki yang kecil dan dia harus menggendong rumahnya kemanapun ia pergi. Kelinci yang sombong pun setuju untuk berlomba lari dengan kura-kura. Bagaimana bisa ia mengalahkanku dengan jalan yang lambat begitu? Pikir kelinci. Akhirnya, mereka sepakat memutuskan jalan yang akan digunakan untuk lomba lari. Perlombaan lari pun dimulai. Banyak hewan yang penasaran hasil dari perlombaan unik tersebut. Banyak juga hewan yang mendukung kura-kura karena mereka juga tidak suka dengan sifat kelinci yang sombong. Si monyet ditunjuk untuk jadi wasitnya. Begitu perlombaan dimulai, kelinci langsung melesat jauh meninggalkan kura-kura. Karena merasa masih punya banyak waktu dan jarak yang cukup jauh, belum sampai garis finish, kelinci memutuskan untuk tidur siang dulu di pinggir jalan. Di sisi lain, kura-kura terus sekuat tenaga berlari sampai garis finish. Dan kelinci pun tidak sadar bahwa dirinya sudah disalib kura-kura karena keasikan tidur. Akhirnya kura-kura pun memenangkan perlombaan tersebut. Kelinci kaget minta ampun. Kura-kura menang dan mendapat sorak-sorai dari hewan yang lain. Dan kelinci pun pulang tertunduk malu. Nah, dari dongeng yang sudah saya ceritakan di atas merupakan jenis dongeng fabel yang memiliki pesan moral bahwa tidak boleh sombong dan tidak boleh menyepelekan lawan karena hanya kita mempunyai satu keunggulan. Dari sisi kura-kura dapat kita lihat, dia sadar dia tidak bisa mengalahkan kelinci, tapi dia bekerja keras dan pantang menyerah. Akhirnya, dengan kerja keras dan pantang menyerahnya itulah yang membuat kemenangan.